Pemirsa, beredarnya video asusila mirip artis Gisela Anastasia membuat sejumlah pihak melaporkan kasus tersebut. Salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia yang melapor ke Polda Sumatera Utara. Beredarnya video asusila mirip artis Gisela Anastasia dianggap meresahkan masyarakat. Apalagi video syur ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Dikhawatirkan anak-anak dan remaja bisa terpengaruh akan video amoral. Atas keresahan inilah LBH Federasi Advokat Republik Indonesia melaporkan pengunggah video ke Polda Sumatera Utara. Pelaporan bertujuan agar kasus cepat selesai dan memberikan efek jerah bagi pelaku dan penyebar video. Sehingga tidak ada lagi video syur mirip publik figur yang beredar di media sosial. Pakar telematika Roy Suryo mengungkap lebih dari 70% tingkat kemiripan dari video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Sementara Polda Metro Jaya telah menerima 2 laporan dan tengah memburu penyebar serta pemeran video tersebut. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ada sejumlah fakta yang ia temukan saat menganalisa video asusila mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel. Berdasarkan hasil analisa Roy Suryo melalui face comparator dan face matcher, terdapat tingkat kemiripan lebih dari 70%. Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindaklanjuti pihak yang berwajib. 72 sampai dengan 74%. Hasil ini memang belum maksimal. Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan ini asli atau enggak, karena biasanya di atas 90%. Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersangkutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya, istilah sekarang oplas. Ini adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100%, ketemunya 90 sekian persen gitu. Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda. Sementara itu penyebar video asusila mirip artis dapat dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang remaja di pesisir selatan Sumatera Barat tewas dibunuh paman dan bibinya. Korban dibunuh karena mengetahui perselingkuhan paman dan bibinya. Warga Kotobaru Kedagarian Sungai Tunu, pesisir selatan Sumatera Barat dihebohkan dengan kematian Daniel 16 tahun di Semak-Semak. Jenazah korban ditemukan tak jauh dari pemukiman warga. Setelah diidentifikasi dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi, terdapat sejumlah bercak darah yang diduga kuat jejak korban diseret dari dalam rumahnya. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Keduanya tak lain masih paman dan bibinya yang tinggal serumah dengan korban. Motif yang telah kami lidik adalah pelaku merasa sakit hati karena korban memergoki kedua pelaku ini sedang berselingkuh. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan janda cantik di rumah susun Jalan Kasnariansa, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Pelaku tak lain adalah tetangganya sendiri yang dendam atas hinaan dan kata-kata kasar korban kepada istrinya. Inilah Suryanto, pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang janda di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, korban tewas dengan sejumlah luka tusuk hingga kehabisan darah. Jadi tadi kita melaksanakan pemeriksaan luar ya, jenazah atau master perempuan. Jadi dari hasil pemeriksaan luar itu kita jumpai adanya luka tusuk memang, luka tusuk pada ini kepalanya ini, kemudian pada leher, ya, kemudian pada dada, pada tangan. Tapi kita nggak akan pemeriksaan dalam. Jadi kalau ditanya sebab kematiannya kita nggak tahu. Jumlah total tusukan 1, 2, 5 atau 6 tuh. Usai diperiksa, jenazah korban langsung diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pedemaran.
Sementara itu pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum bagi pelaku kepada polisian. Korban meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil berusia 5 tahun dan 10 bulan. Keluarga korban berharap hukuman setimpal diberikan kepada pelaku yang terbilang sadis tersebut. Kasus pembunuhan janda cantik menghebohkan warga Rusunawa di Jalan Kasnariansa Ilir Timur 1 Palembang Selasa dini hari kemarin. Wanita 36 tahun itu ditemukan tewas bersimbah darah akibat sejumlah luka tusukan. Titik Handayani, janda 2 anak ditemukan tewas bersimbah darah di depan teras rumah susun di Jalan Kasnariansa Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil visum diketahui korban pembunuhan ini tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Pelaku yang tak lain adalah tetangga korban sendiri melakukan aksi sadisnya pada Selasa dini hari. Sebelum kejadian, korban sempat bertengkar dengan istri tersangka, bahkan korban menghina dengan kata-kata kasar. Istri tersangka yang sakit hati dengan makian korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya. Tersangka yang emosi langsung mendatangi rumah korban melalui pintu jendela. Tersangka langsung menusuk korban yang sedang tertidur. Kau masuk dari mana? Dari jendela. Jendela terus? Lalu masuk di jendela, lalu ke dapur saya. Lalu pertama mau membuka pintu, terpegang sebuah pisau. Lalu saya korban posisi lagi tidur? Ya, posisi lagi tidur. Di kamar? Ya. Terus bisa posisinya keluar itu gimana? Saya posisi keluar, saya lewat jendela pertama masuk. Si korban kan posisinya di luar. Dia ngejar atau gimana itu? Dia langsung lari keluar. Langsung lari keluar, berteriak, minta tolong. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur melalui jendela rumah korban dan terjatuh dari lantai 2 yang mengakibatkan kaki pelaku patah. Polisi yang mengetahui keberadaan pelaku langsung meringkusnya di rumah keluarga pelaku yang tak jauh dari tempat kejadian. Sakit hati akibat korban yang menyakiti melukai perasaan dari istri pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sebilah pisau dan pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan berlatar dendam lainnya terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Yaitu pembunuhan pria lansia kakak pengusaha walet di Situbondo. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku pembunuhan yang mengaku dendam karena korban selalu ingkar janji membayar pelayanan nafsu menyimpangnya. Misteri kematian Minso alias Eko Prayetno di Desa Curakalak, Situbondo diungkap tim Resmob Satreskrim Polres Situbondo. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang bernama Nurul Furkon 25 tahun dan Jayus 20 tahun di tempat pelariannya di Desa Kayumas Arjasa dan Gentong Kertosari Asem Bagus. Dari tangan kedua pemuda ini, aparat mengamankan pakaian korban serta senjata tajam yang digunakan tersangka untuk membunuh kakak pengusaha walet di Situbondo ini. Polisi berhasil mengidentifikasi tersangka setelah mendapat keterangan dari kakak korban yang melihat kedua pemuda ini berada di lokasi kejadian. Dari hasil penyidikan, motif tersangka ialah dendam setelah korban ingkar janji memberikan uang atas kompensasi pelayanan nafsu menyimpangnya. Pemuda Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus ini kemudian mendatangi korban dengan senjata tajam dari rumahnya. Setelah sampai di rumah korban di Desa Curakalak, Kecamatan Jangkar, kedua tersangka memanfaatkan situasi sepi menganiaya Minso dengan pisau. Akibatnya, korban tewas dengan luka di leher dan dadanya. Sudah berapa lama kenal? 15 tahun. Sudah lama. Memang bersama-sama. Kegiatan yang kemudian memberikan kepuasan terhadap korban ini, namun pada saat sudah selesai, para tersangka ini menagih untuk kompensasinya dan dari korban tidak merealisasikan atau tidak memberikan. Berangkat dari sini kemudian tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Jasad Minso ditemukan bersimbah darah oleh istrinya. Sejumlah warga melihat dua pemuda yang melarikan diri usai korban berteriak minta tolong. Warga Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Situbondo digegerkan dengan tewasnya Eko Prayitno alias Minso. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kakak pengusaha walet ini ditemukan istrinya tergeletak bersimbah darah di semak-semak di belakang rumahnya. Ironisnya, lantai rumah korban dipenuhi dengan bercak darah. Diduga, Minso dianiaya dengan senjata tajam lalu sempat diseret pelaku keluar rumah. Menurut warga, korban diketahui sedang menjaga rumah adiknya, seorang pengusaha walet yang sedang pergi berobat ke Jember. Sejumlah warga yang berada di samping lokasi kejadian mendengar jeritan korban dan melihat dua pelaku kabur memanjat tembok rumah. Satu pakai merah, satunya putih. Yang kedua, yang dua orang itu sempat ngomong-ngomong ngobrol sama korban ini. Itu di sini dibuka. Itu, penjelasannya tadi. Sampai sini, ya itu terjadi. Saya lihat ada yang meninggal. Usai olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Abdurrahim Situbondo untuk diotopsi. Polisi membongkar sindikat pembuatan madu palsu Baduy yang mengandung zat berbahaya di Serang, Banten. Polisi menangkap 3 pelaku yang telah menjalankan bisnisnya setahun terakhir dan menghasilkan uang miliaran rupiah. Puluhan liter madu palsu dan sejumlah bahan pembuatan madu palsu ini disita polisi dari 2 tempat berbeda, yakni dari Kabupaten Lebak, Banten dan kawasan Joglo, Jakarta Barat. Madu palsu ini menggunakan ikon madu khas Banten Baduy dan dijual melalui online serta dijual langsung ke warga. 1 botol madu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu baru 1 tahun terakhir ini dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu palsu ini. Berdasarkan informasi saja, tapi kalau laporan resmi dari masyarakat yang dirugikan belum. Mungkin karena masyarakat juga belum tahu bahwa yang dikonsumsi adalah madu palsu. Campurannya sendiri apa sih? Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Keuntungan produksi madu palsu ini mencapai 8 miliar rupiah. Polisi menahan 3 orang pelaku dan ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.